Saya mencampur antara bahasa Melayu dan juga ya bahasa Indonesia. Hadis ini diriwayatkan oleh ya, Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, Imam Abi Dawud dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya yang ketiga adalah summa tuzayyan. Summa tazayyan bisyabil bid. Kemudian berhiaslah dengan pakaian yang serba putih, menggunakan pakaian putih. Kopiah kita putih, kalau bisa juga baju kita putih, serba putih lah. Kalau bisa juga sendal kita putih. Ya. Yang penting badan kita jangan kita cat menjadi putih. Ya. Fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah taala, karena sungguhnya pakaian yang paling disukai dan paling digemari oleh Allah Subhanahu wa taala, paling diridhoi adalah pakaian serba putih. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ahmad, demikian juga Imam Abi Dawud, At-Tirmizi dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikum al-bayad al-bidha al-bid fa innaha min khairi siyabikum pakailah kalian dari pakaianmu yang berwarna putih, karena itulah pakaian yang terbaik. Ini adalah hadis yang sangat kuat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abi Dawud dan Tirmizi dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Tapi bukan berarti menggunakan pakaian yang lain itu tidak boleh. Dan bukan berarti menggunakan pakaian yang lain itu hukumnya makruh. Di sini baginda Rasul sedang menjelaskan ya, keistimewaan dan keutamaan pakaian yang berwarna putih. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah taala wasta'mil min at-tibi ma 'indak. Demikian juga gunakanlah wewangian yang kamu punya. Wewangian, perfume. Ya. Minyak wangi lah, wewangian. Adapun menggunakan minyak wangi ini khusus untuk laki-laki saja. Adapun perempuan untuk keluar rumah diharamkan. Tetapi disunahkan apabila digunakan ketika di rumah bersama pasangan masing-masing. Wa balik fi tanzifi badanika bil halqi wal qassi wat taqlim was siwak wa sa'iri anwa'in nadhafati wa tatyibi ar-raihah. Demikian juga kita diperintahkan untuk berlebih-lebihan sedikit, ya, membersihkan badan kita. Ya, kita bersihkan. Yang biasanya pakai sabun, ya, 1 kali, kalau bisa 2 kali lah. Pokoknya pastikan, janji pastikan kebersihan tubuh kita. Ya, demikian juga memotong kumis, memotong misai dalam bahasa Melayu, memotong janggut. Demikian juga memotong kuku dan juga bersiwak, dan juga memotong atau membersihkan bulu kemaluan. Itu hukumnya sunnah. Wasairi anwa'id an-nadhafati wa tatyibi ar-raihah. Demikian juga kita menggunakan segala alat-alat yang biasa digunakan untuk membersihkan tubuh. Kita gunakan apa yang ada lah. Kita guna shower boleh, guna shampoo boleh, demikian juga baju sabun mandi. Demikian juga kalau bisa lah mandi kembang disunahkan juga. Pokoknya kita gunakan apapun yang paling istimewa di hari itu, karena kita sedang menyambut datangnya suatu hari yang paling istimewa. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, summa bakir ilal jami' was'a ilaihi 'alal hay'ati was sakinati. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan atau budnatan, boleh. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kibshan atau kabshan aqran. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan.
Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal khatibu ay fa idza kharajal imamu tuwiyat suhuf tuwiyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu 'indal minbari yastami'una dzikra. Dan kemudian ya, bersegeralah berangkat ke masjid. Ya, masjid Jumat. Dalam mazhab kita di satu kampung tidak boleh ada dua masjid Jumat. Dalam mazhab kita. Ya. Kecuali apabila kampung itu terlalu padat sehingga satu masjid tidak memuat. Nah, pada saat itu dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan untuk membuat dua masjid atau lebih. Karena dengan alasan masjid itu tidak menampung. Dan berjalanlah dengan penuh ya wibawa dan penuh ketenangan. Dan baginda Rasulullah SAW, dan jangan terlalu tergesa-gesa, jangan celingak-celinguk sana sini, karena kita sedang ya, menyambut kedatangan hari yang mulia. Kita harus hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena kita sedang dalam proses penyambutan tamu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa, kata baginda Rasulullah SAW, berangkat di waktu yang pertama pergi sholat Jumat, maka seolah-olah dia berkorban atau mengorbankan sembelihan berupa iya, badanah ini adalah onta yang onta, seekor onta. Ya, barang siapa yang ya pada waktu pertama lebih dahulu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat walaupun pagi-pagi belum ada orang, maka seakan-akan dia telah berkorban seekor onta. Dan barang siapa yang berangkat untuk nomor yang kedua, maka seakan-akan dia mengorbankan satu ekor sapi atau lembu. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia telah berkorban seekor kambing. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu dan masa yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkorban satu ekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat, ini yang paling kecil, yang paling terakhir mungkin, ya, di waktu yang kelima seakan-akan dia berkorban, mengeluarkan korban satu biji telur. Ya, satu biji telur harganya 1.500 rupiah lah. Atau kalau dalam ringgit kira-kira 50 sen. Dan apabila sang imam telah keluar, maksudnya telah menampakkan diri, ya, atau sang khatib telah keluar, maka kesempatan itu telah ditutup. Ya. Tuwiyatis suhuf, ya, buku telah ditutup. Demikian juga penulisan pahala-pahala itu telah diangkat. Dan para malaikat segera berhimpun di sekitar mimbar untuk mendengarkan zikir. Masya Allah. Ternyata para malaikat, ada malaikat-malaikat khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di sekitar mimbar ketika imam atau khatib telah keluar dan ingin melakukan ya khutbah. Demikian juga ketika ya kita sedang sholat. Ya, yastami'una dzikra, mendengar zikir yang kita lakukan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abi Daud, seperti yang ada pada ta'likan atau komentar dari kitab ini. Wa yuqalu inna an-nasa fi qurbihim 'inda an-nadhri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila al-jum'ah. Dan telah dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti dan paling paling jelas melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari itu adalah orang yang paling cepat atau orang yang paling awal, orang yang paling pertama datang ke masjid menyambut sholat Jumat. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau kita dilihat dalam sejarah, di hari Jumat para sahabat itu berlomba-lomba untuk menjadi orang pertama yang berada di masjid setelah sholat subuh. Subhanallah. Karena di akhirat nanti, menurut satu keterangan, seorang yang paling dekat kepada Allah, demikian juga yang paling jelas melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling pertama ya, datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, walaupun masjid masih kosong. Selanjutnya yang kelima, summa idza dakhaltal jami'a fatlubis saffal awwal.
Dan apabila kamu telah sampai ke masjid dan melangkahkan kaki masuk ke masjid, maka ambillah posisi shaf yang pertama. Jangan shaf yang paling belakang, ambil shaf yang paling pertama, barisan yang paling pertama. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis shaffil awwali hatta yakhlifahumullahu finnar." Ya. Orang-orang yang terlambat untuk mengambil posisi pada shaf yang pertama di akhirat nanti akan dijerembabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang makruhnya kita untuk mengakhirkan ketibaan ke masjid untuk melakukan sholat sunat, dan sunnahnya kita mendahulukan diri untuk hadir ke masjid walaupun masjid masih sunyi dan sepi untuk melakukan sholat Jumat. Yang dimaksud di sini dimasukkan ke dalam neraka bukan karena disebabkan dia melakukan dosa, tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan nar di sini adalah penyesalan. Maksudnya dia akan menyesal karena tidak melakukan yang lebih afdol dari itu, yaitu datang di awal waktu. Bukan berarti dijerembabkan, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena tidak menjadi orang pertama yang hadir di masjid. Karena hadir di masjid sebagai orang yang pertama itu hukumnya sunnah, dan apabila seorang terakhir atau terlambat datang ke masjid maka hukumnya tidak dianggap sebagai dosa besar. Dan ancaman untuk masuk neraka secara hakikat, secara nyata itu adalah ancaman bagi dosa-dosa besar. Oleh karena itu kita tidak boleh memaknai atau menafsirkan isi kandungan Al-Quran dan hadis sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi perlu kita rujuk kepada hadis-hadis yang lain dan juga penjelasan-penjelasan para ulama. Karena terkadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengancam suatu perbuatan dengan neraka, akan tetapi yang dimaksud di situ bukan neraka api yang maksudnya adalah api, akan tetapi yang dimaksud di situ adalah penyesalan. Seperti itu. Seterusnya, fa idza ijtama'an nasu fala tatakhatta riqabahum, dan apabila manusia telah mulai berkumpul, telah ramai misalnya, dan apabila kamu hendak untuk beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, atau melihat ada peluang di shaf yang paling awal karena kita datang terakhir, maka kita tidak diperbolehkan untuk melangkahi leher-leher atau melangkahi jamaah yang ada di hadapan kita. Kalau ada peluang di hadapan, maka kita minta permisi, minta izin dengan cara-cara yang lembut, yang baik, dan jangan mengganggu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh para jamaah yang ada di hadapan kita, atau ada di samping kita. Yang ketujuh, ini adab-adab yang harus kita perhatikan. Wala tamurra baina aydihim wa hum yusallun. Demikian juga jangan melintas di hadapan mereka ketika sholat. Karena memang ada satu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dari Abi Juhaimin. Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau ya'lamul maru ma baina yadayil musalli madza alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Kalau seandainya seorang yang ingin melintas di hadapan seorang yang sedang sholat mengetahui keburukan dan kerugian yang dideritanya, maka dia akan rela untuk menunggu selesainya sholat orang tersebut, walaupun harus menunggu selama 40 tahun, dan itu lebih baik baginya daripada melintas saat seseorang itu sedang sholat. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita dilarang untuk melintas di hadapan seorang yang sedang sholat apabila di hadapannya tidak ada batas khusus, tidak ada pembatas. Contoh misalnya sejadah atau tehel. Kalau kita di Indonesia kan ada mozaik kalau dalam bahasa Melayu, kalau istilah kita keramik, dengan warna yang berbeda dengan dari keramik-keramik yang lain, itu sebagai batas. Kalau seandainya atau sekiranya di hadapan kita atau di hadapan seorang yang sedang sholat pada saat itu ada batasan keramik yang berwarna hitam atau hijau, biru, maka kita diperbolehkan untuk melalui
ya, tanpa melampaui batas keramik atau mozaik tersebut. Karena itu sudah dianggap cukup sebagai pembatas. Itu yang pertama. Yang kedua, atau menggunakan sejadah atau menggunakan sorban. Ya, tidak mesti harus menggunakan papan yang dicontoh yang ada di masjid-masjid yang disediakan oleh pengurus masjid. Tidak melulu harus itu. Boleh menggunakan pen, boleh menggunakan sorban, boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan apapun juga, yang penting memberikan tanda khusus bahwa batasan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat sesuai dengan ukuran tubuh kita adalah batasnya seperti itu. Kalau seandainya tidak ada pembatasan, tidak ada batasan sama sekali, dan kita terpaksa harus lewat juga di situ, maka kita diperbolehkan, akan tetapi kita harus memperkirakan tempat yang pasti digunakan oleh seseorang yang sedang sholat sesuai dengan ukuran badannya. Kalau ukuran badannya misalnya 1 meter 70 cm, kira-kira tempat rukunya seperti apa, maka batasan itulah yang tidak boleh ya kita lampaui. Adapun selebihnya maka tidak menjadi masalah. Seperti itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu jangan terlalu ekstrim. Misalnya ada seorang yang sedang sholat, tiba-tiba saja ada orang yang melangkah atau melintas di situ dengan jarak yang cukup jauh misalnya jaraknya lebih dari 1 meter misalnya, lebih dari jarak tempat atau ukuran tempat yang layak untuk tubuhnya melakukan sujud pada saat itu, jangan kita marahi, apalagi kita ancam dengan hadis yang disebutkan tadi, karena hadis ini menjelaskan tentang kehati-hatian untuk melintas di hadapan seorang yang sedang sholat melebihi tempat yang memang harus ya digunakan oleh dirinya ketika ya sedang sujud. Itu saja sebenarnya. Sangat sederhana sebenarnya. Tidak perlu diperpanjang, apatah lagi menyumpahin orang-orang yang melakukan. Demikian juga mengancamnya dengan masuk neraka. Oleh karena itu perlu kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama untuk memahami hadis seperti ini. Wajlis biqurbi ha'itin au ustuwanatin hatta la yamurru baina yadaik. Dan usahakanlah agar kamu ya duduk mengambil posisi dekat dengan tiang atau dekat dengan dinding agar tidak ada orang yang melintas di hadapanmu. Wala taq'ud hatta tusalliyat tahiyyata, dan janganlah kamu buru-buru setelah sampai ke masjid untuk langsung duduk, kecuali setelah melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Wal ahsanu an tusalliya 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin ba'da al-Fatihati al-Ikhlas 50 marrah. Fa fil khabari man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Wa la tatruki at-tahiyyata wa in kana al-imamu yakhutub. Wa la taq'ud, dan janganlah kamu langsung duduk hatta tusalliyat tahiyyah, kecuali apabila kamu telah ya salat tahiyatul masjid. Ya. Di sini baru jam 6 dan di sini salat maghribnya jam 7 lewat 26. Adapun di Indonesia, di Sulawesi Selatan, di Makassar, kalau tidak salah jam 6 lewat 25 menit. Jadi masih lama di sini, masih 1 jam, 1,5 jam lebih. Dan janganlah kamu duduk kecuali setelah ya salat tahiyatul masjid, dan yang lebih baik dari itu sebaiknya kata beliau antusolliya 4 rakaat. Engkau salat 4 rakaat salat sunat. Tuqra'u fi kulli raka'atin, engkau membaca pada setiap rakaat ba'dal Fatihah, setelah setelah surat Fatihah, al-Ikhlas, surat Ikhlas 50 marrah, 50 kali. Masya Allah. Berarti kalau 4 rakaat dijumlahkan menjadi 200 kali. Karena memang ada satu khabar yang diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan solat seperti itu, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, dia tidak akan mati kecuali telah melihat tempat tinggalnya di surga nanti atau diperlihatkan kepadanya. Di sini ada satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab ini
dan memberikan keterangan bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali berkaitan dengan khabar yang disebutkan dalam kitab ini, kata pentahqiq, ya, beliau tidak menemukan hadis yang sesuai dengan redaksi hadis ini. Akan tetapi yang ditemukan adalah satu riwayat dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini ya, tidak ditemui asalnya, wallahu alam. Ya, tapi terserah kepada kita, karena ini boleh diamalkan. Ya, karena memang berkaitan dengan sholat sunnah seperti ini, kita membaca surah apa dengan jumlah seberapa pun tidak ada masalah, tidak dianggap sebagai bid'ah. Ya. Dalam pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Wala tatrukit tahiyyata wa in kana al-imamu yakhthub, dan janganlah kamu sekali-kali meninggalkan salat tahiyatul masjid walaupun imam telah mulai berkhutbah. Hal ini telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dalam komentar kitab ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu falyarka' raka'ataini." Dan apabila salah seorang di antara kamu datang di hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat dan ternyata imam sedang berkhutbah, maka janganlah duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Jadi tetap disunahkan walaupun sang khatib sedang berkhutbah. Wa minas sunnati an taqra'a fi 4 raka'atin suratal an'am wal kahfi wa taha wa yasin. Dan juga ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa sunnah bagi kita untuk melakukan sholat sunat ketika kita baru sampai ke masjid, melakukan 4 rakaat dengan membaca beberapa surah. Setelah membaca suratul Fatihah, pada rakaat pertama kita membaca suratul An'am, Masya Allah, panjang ya. Yang kedua adalah surat Kahfi, pada rakaat yang ketiga membaca surat Toha yang lebih setengah juz. Demikian juga yang keempat adalah surat Yasin. Surat Yasin agak sedikit pendek. Fa illam taqdir fa suratu Yasin wad Dukhan wa alif lam mim as-sajdah wa suratul mulk. Apabila kamu tidak mampu membaca surah-surah yang panjang tadi, maka setidaknya kamu membaca pada rakaat yang pertama surat Yasin, pada rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca surat Dukhan, pada rakaat yang ketiga setelah membaca suratul Fatihah membaca surat Alif Lam Mim Sajadah, dan pada rakaat yang keempat setelah membaca suratul Fatihah membaca surat Tabarak atau Al-Mulk. Wala tada' qira'ata hadhihi surata lailatal jum'ati, dan janganlah kamu meninggalkan bacaan beberapa surah di atas tadi di malam hari Jumat. Kita disunahkan untuk membaca beberapa surah tadi di malam Jumat, diantaranya surat Yasin, surat Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajdah, demikian juga suratul Mulk. Demikian juga di riwayat yang lain suratul Kahfi. Itu sunnah hukumnya. Fafiha fadlun kabir, karena dalam membaca beberapa surah tadi itu mempunyai keistimewaan dan kemuliaan yang sangat besar. Wa man lam yuhsin dzalika, dan barang siapa yang tidak mampu atau tidak mempunyai kelapangan untuk melakukan yang tadi, fal yukthir min qiraati suratil ikhlas, maka sebagai penggantinya dia disunahkan untuk memperbanyak membaca suratul ikhlas, wa aksi min salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan, demikian juga memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus atau khas di hari Jumat ini. Karena baginda Rasulullah SAW telah bersabda, yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aksirus salata alayya fil lailati az-zahra wal yaumil azhar, fa inna salatakum tu'radu alayya." Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku
ya, di hari yang penuh dengan cahaya, di malam yang penuh dengan cahaya dan hari yang terang benderang, yaitu hari Jumat dan malam Jumat, fa inna salatakum tu'radu alayya, karena sungguhnya di hari itu selawat-selawat kalian dibentangkan, disampaikan kepadaku. Sunnah. Tapi bagi seorang yang mencintai Rasulullah SAW, membaca salawat itu seakan-akan telah menjadi suatu kewajiban. Seakan-akan saja. Wa mahma kharajal imamu faqta'id as-salata wal kalam. Dan apabila imam ya telah hadir, ya, telah naik mimbar untuk berkhutbah, maka hentikanlah salatmu. Maksudnya kamu tidak perlu melakukan salat yang lain kecuali salat tahiyatul masjid. Tapi bukan berarti ketika kita sedang salat tiba-tiba imam keluar dari ya kamar khusus imam yang biasanya ada di depan mimbar itu, kita diperbolehkan untuk memutus atau membatalkan sholat kita. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah apabila kamu telah melihat seorang imam telah keluar ya dari kamar imam untuk naik berkhutbah dan kamu belum melakukan sholat kecuali sholat tahiyatul masjid, maka kamu tidak perlu melakukan sholat tersebut kecuali sholat tahiyatul masjid. Itu maksudnya. Wal kalam, demikian juga hentikanlah seketika itu juga ya bincang-bincang atau pembicaraan kepada orang lain. Washtagil bijawabil muazzin summa bistima'il khutbati wal itti'azi biha. Dan fokuslah, sibuklah kamu dengan menjawab ya azan, demikian juga mendengarkan dengan seksama ya isi khutbah dan juga mengambil pengajaran ya atau iktibar dari khutbah tersebut. Wada'il kalama ra'san fil khutbah. Demikian juga tinggalkanlah sama sekali perkataan apapun, kata-kata sekecil apapun ketika khutbah sedang dilakukan. Karena baginda Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, demikian juga imam-imam yang lain, dan ya disampaikan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qala yaumal jum'ati wal imamu yakhthub ansit faqad lagha." Ya, barang siapa yang mengatakan kepada orang lain ketika sedang khutbah Jumat sedang berlangsung, diamlah kamu, untuk melarang orang lain untuk berbicara, maka dia pun telah dianggap membatalkan pahala sholat Jumatnya, melakukan sesuatu yang sia-sia yang boleh menghapuskan atau mengurangi pahala sholat Jumat. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang perkara itu. Fafil khabari man qala li sahibihi wal imamu yaktubu ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Dalam satu hadis diriwayatkan, barang siapa yang mengatakan kepada kawannya, diam bang, diam mas, jangan ngomong, ini khutbah sedang berlangsung, maka dia pun dianggap sebagai seorang yang melakukan kesia-siaan ya. Wa man lagha fala jum'atalah. Dan barang siapa yang melakukan suatu kesia-siaan dengan ucapan, maka dianggap ya tidak ada Jumat baginya. Maksudnya dianggap pahalanya telah terhapus. Ai li anna qawlahu ansit kalamun fayambagi ayyanha ghairahu ya bil isyarati la bil lafzi. Ya. Karena perkataannya dengan mengatakan diamlah itu dianggap sebagai suatu ucapan yang masuk ke dalam makna hadis ini, maka selayaknya bagi orang yang ingin melarang orang lain untuk berbicara tidak perlu menggunakan lafaz atau ucapan, akan tetapi cukup menggunakan isyarat. Seperti itu, diperbolehkan. Summaqtadil imam kama sabaq, dan kemudian ikutilah gerakan imam seperti yang telah dijelaskan pada aturan dan adab-adab yang menjadi makmum kepada seorang imam. Fa idza faragta wa sallamta, dan apabila kamu telah selesai melakukan salat Jumat dan kamu telah salam, faqra'il fatihata qabla an tatakallama sab'a marratin wal ikhlasa sab'an wal mu'awwidhataini sab'an. Maka bacalah surat Fatihah sebanyak 7 kali sebelum kamu berbicara dengan perkataan-perkataan yang lain. Demikian juga membaca suratul Ikhlas ya 7 kali, dan juga mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, masing-masing 7 kali. Ya, hukumnya sunnah. Ada enggak dalilnya? Kan selalu orang mengatakan dalilnya mana? Nah, ini saya sampaikan dalilnya.
Akhraja Ibnu Sunni fi amalil al-yaumi wal laila dari Siti Aisyah radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Siti Aisyah. Beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jum'ati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adahu Allahu azza wa jalla min as-su'i ila al-jum'atil akhar." Barang siapa yang mengamalkan dan membaca setelah sholat Jumat, setelah salam dari sholat Jumat, ya, membaca kul huwallahu ahad 7 kali, demikian juga kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas masing-masing 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dirinya dari segala jenis keburukan sampai menjelang hari Jumat, ya, yang akan datang atau hadapan. Fadzalika ya'asimuka minal jum'ati ilal jum'atil ukhra, karena itu akan mampu memberikan protection atau penjagaan kepadamu dari segala jenis keburukan dari hari Jumat ini sampai hari Jumat yang akan datang. Wa yakuna hirzan laka minasyaiton, dan juga akan menjadi tameng bagi yang mengamalkannya, bagimu yang mengamalkannya dari gangguan syaitan. Wa qul ba'da dzalika, dan berdoalah setelah membaca Al-Fatihah 3 kali, suratul Ikhlas 7 kali, masing-masing 7 kali ya. Al-Fatihah, suratul Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, berarti 4 surah, masing-masing 7 kali. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca doa, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, wahai Allah yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji. Ya Mubdi'u ya Mu'id, yang menciptakan, memulai penciptaan dan juga ya membangkitkan ya setelah kematian. Ya Rahmanu ya Wadud, yang Maha kasih sayang dan Maha cinta. Aghnini bihalalika an haramik, kayakanlah aku dengan harta, dengan nikmat, ya, anugerah yang halal, ya, bihalalika an haramika, dan jauhkanlah aku dari ya, anugerah atau perkara-perkara yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan ya, tolonglah aku untuk senantiasa melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Bi fadlika amman siwak, ya, demi kemuliaanmu dari ya, amman siwak, dan jauhkanlah aku dari segala sesuatu selainmu. Maksudnya kita meminta pertolongan dan perlindungan agar hati kita senantiasa berada dalam ingatan kepada Allah dan jasad kita senantiasa melakukan ibadah-ibadah. Thumma sholli ba'dal jum'ati raka'ataini aw arba'an aw sittan mathna. Kemudian setelah itu salat sunatlah setelah salat Jumat, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Akan tetapi yang ada hadisnya hanya 2 dan 4 rakaat saja. Adapun 6 rakaat ini merupakan pendapat ya atau ijtihad dari Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala an. Itu ijtihad beliau. 2 rakaat. Fa kullu dzalika mawwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifatin. Dan hadis yang menjelaskan tentang salat sunnah setelah salat Jumat ini telah diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifah, dari beberapa situasi. Ya, mungkin Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala an mengambil inisiatif atau ijtihad berdasarkan hadis-hadis yang lain melalui ijtihad pribadi beliau, dan itu tidak menjadi masalah karena beliau adalah seorang mujtahid. Kalau tidak mau mengamalkan yang 6 rakaat ya minimal 4 rakaat lah. Kalau enggak mau ya minimal 2 rakaat. Kalau enggak mau ya minimal tidak mencela dan tidak ya menghina orang yang melakukannya. Thumma lazimil masjida ilal maghribi au ilal asr. Kemudian kalau bisa, kalau seandainya sekiranya kamu mampu, maka tetaplah berada di masjid sampai ya, datangnya maghrib atau setidaknya sampai sholat asar. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang ya, memang mendesak ya, bagi orang yang tidak mempunyai kegiatan atau program-program lainan. Wa kun hasanal muraqabati lis-sa'ati syarifah fa innaha mubhamatun fi jami'il yaum. Oleh karena itu ya, maka tunggulah waktu yang dijanjikan tersebut, waktu yang sangat mulia itu maksudnya
Karena di hari Jumat itu kan ada satu waktu di mana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil menunggu datang waktunya sholat asar atau sholat maghrib bagi orang yang tidak mempunyai kegiatan atau pekerjaan di luar, ya maka perbaikilah. Kita harus menanti datangnya waktu yang mulia itu dengan cara yang baik. Baik itu dengan zikir, beristighfar, demikian juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha mubahamatun. Karena sesungguhnya waktu ijabah itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jami'il yaum, ya, pada satu hari, full pada satu hari. Ya, 24 jam. Kalau menggunakan kata yaum berarti 24 jam. Kalau menggunakan kata nahar berarti 12 jam di siang hari. Kalau menggunakan kata lail 12 jam di malam hari. Itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Kalau yaum maksudnya 24 jam hari. Ya, kalau nahar maksudnya siang hari 12 jam. Kalau lain maksudnya 12 jam di malam hari. Makanya kita tunggu. Fa'asaka an tudrikaha, ya. Dan moga-moga kamu menemuinya. Wa anta khashi'un lillah, dan keadaan kamu dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadarri'un, ya, demikian juga merendahkan hati. Mutadzallilun, dan juga merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولا تحضر في الجامع مجالس الحلق ولا مجالس القصاص بل مجلس العلم النافع. Dan ketika kita berada di masjid, jangan kita ikut nimbrung, ya, gabung dengan perkumpulan orang-orang yang menceritakan tentang dunia, demikian juga bercerita tentang cerita-cerita yang tidak berguna. Akan tetapi kalau ada majelis ilmu maka datanglah di situ. Ya, yang dimaksud di sini adalah majelis ilmu yang bermanfaat. Wa huwal ladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, yaitu ilmu yang semakin menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat menurut beliau. Wa yunqisu min raghbatika fid dunya, dan mengurangi atau mengurangkan rasa cintamu kepada dunia. Wa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al-akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Dan setiap ilmu yang tidak menyebabkanmu semakin menjauh dari dunia untuk semakin dekat kepada akhirat, maka sebaiknya lebih selamat engkau tidak mengetahui ilmu tersebut. Masya Allah. Fasta'iz billahi min ilmin la yanfa'. Maka senantiasalah kamu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Abi Syaibah yang pernah kita baca ya sebelum itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa aktsirid du'a 'inda tulu'isy syams, dan perbanyaklah doa ketika ya hendak terbenamnya matahari. Wa 'inda zawal, terbitnya matahari, mohon maaf, ketika terbit matahari, demikian juga ketika matahari ya condong ya zawal menjelang masuk sholat zuhur. Wa indal ghurub, demikian juga ketika matahari sudah mulai terbenam. Wa indal iqamati, demikian juga ketika ya, seorang Bilal ya muazin melakukan iqamah. Wa inda su'udil khatibil mimbar, demikian juga ketika seorang khatib sedang menuju naik ke mimbar, maka banyak-banyaklah membaca doa ketika sedang menuju ke mimbar, bukan ketika sedang berkhutbah. Wa inda qiyamin nasi ila shalah, demikian juga ketika jamaah ya bersiap-siap berdiri untuk melakukan salat berjamaah, salat Jumat, maka di situ kita ambil waktu ya semampu kita untuk melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayushiku an takuna sa'atu syarifatu fi ba'd hadhihi al-aqwa fi hadhihi al-awqat, dan ya untuk menjaga kemungkinan bahwa waktu-waktu mulia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di momen-momen tersebut. Wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yaumi bima taqdiru alaihi wa inqal. Maka berusahalah di hari Jumat ini ya, yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kamu bersedekah sesuai dengan kemampuanmu, walaupun sedikit, kata beliau. Bersedekah RM1, ya RM1.000, demikian juga, atau 1 bungkus nasi kita berikan kepada fakir miskin. Ya.
Fatajma'u bainas salati was-shaum was-shadaqah. Agar di hari itu kamu merangkum atau menghimpun beberapa jenis ibadah, di antaranya adalah salat Jumat, demikian juga puasa bagi orang yang berpuasa di hari Jumat dengan aturan yang telah disebutkan tadi bahwa apabila seorang ingin puasa di hari Jumat, maka dia dianjurkan untuk puasa di hari Kamis atau di hari Sabtu kemudian. Was-shadaqati, demikian juga ibadah sedekah, wal qiraah, membaca Al-Qur'an, wal zikri wal i'tikafi war ribat, demikian juga beriktikaf dan ribat, menjaga perbatasan fi sabilillah. Waj'al hadzal yauma minal usbu'i khassatan li akhiratak. Dan jadikanlah hari ini pada setiap minggumu sebagai hari istimewa atau hari khusus li akhiratika, untuk mempersiapkan bekal menjelang datangnya hari akhirat. Fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu'. Semoga, harap-harap semoga bisa menjadi penutup atau penambal bagi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di hari-hari yang lain selain hari Jumat itu. Masya Allah, nasihat beliau sangat berarti dan sangat menginspirasi kepada kita. Itulah beberapa nasihat beliau berkaitan dengan adab melaksanakan sholat Jumat. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik serta kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan bisa semakin memahamkan kita tentang sifat-sifat kehambaan kita, dan juga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya insyaallah kita akan baca adabus siyam, adab-adab dalam pelaksanaan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.